Saudara, kasus investasi bodong yang merugikan 10 warga di Kota Pekanbaru Riau dengan total kerugian mencapai 84,9 miliar terus bergulir di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dari keterangan saksi ahli di persidangan, 5 terdakwa menghimpun dana masyarakat dengan menjanjikan keuntungan besar. Sidang kasus investasi bodong dengan total kerugian mencapai 84,9 miliar masih bergulir di Pengadilan Negeri Pekanbaru. 10 korban yang merupakan warga Pekanbaru dijanjikan keuntungan bunga yang lebih tinggi sebesar 9 hingga 12% setiap bulannya. Korban dijanjikan deposito dengan bunga tinggi dimulai sejak 2016 lalu, sehingga para korban mulai melakukan investasi sebesar 1 hingga 20 miliar. 5 terdakwa berinisial AS, CS, BS, ES, dan M menjalankan aksi mereka menggunakan beberapa anak perusahaan, yakni PT Tiara Global dan PT Wahana Bersama Nusantara yang bergerak di bidang properti, air minum, perhotelan untuk menarik simpati nasabahnya. Kalau menurut yang keilmuan yang saya miliki, ya saya bisa mengatakan apa yang tadi diperlihatkan oleh majelis hakim itu bisa diduga memenuhi, saya bisa katakan diduga memenuhi ketentuan pasal 46, pengimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dan ini kalau saya perhatikan ini banyak sekali dilakukan dan banyak sekali korban. Jadi memang hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah ya, untuk lebih tegas lagi di dalam pengawasannya. Dan ini juga pihak kepolisian harus bertindak aktif. Jangan hanya menunggu laporan dari masyarakat, tetapi ketika melihat adanya hal-hal yang seperti itu harus ditindak. Karena ini masyarakat ini begitu, dengan kegiatan seperti ini sudah banyak korbannya. Dari keterangan saksi ahli hukum pidana dan pidana perbankan, perhimpunan dana masyarakat harus memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Apabila tidak memiliki izin tersebut, dapat dijerat dengan undang-undang perbankan. Nah, ini harus kita dorong dalam rangka untuk melindungi korban. Korban harus diperhatikan betul. Oke. Nah, ada dugaan bahwasanya uang itu dialihkan ke Vikasa Sekuritas. Apakah itu bisa disita? Ya, saya kira kalau secara prinsip kan di dalam uang-uang yang ada kaitannya dengan suatu tindak pidana mestinya harus bisa disita. Maksudnya problem TPPU itu ya? Iya, ada dalam TPPU itu. Ya, kalau memang ini ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang segala macam. Ya, problem hukum kita selalu masih ada lubang. Apa itu? Yaitu kita belum punya undang-undang perampasan aset. Nah, itu yang harus kita dorong. Jadi supaya aset-aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik itu tindak pidana korupsi, tindak pidana yang model seperti ini, ya itu bisa ditarik kembali. Ya, ditarik kembali untuk apa? Kalau misalkan ini ada kaitannya dengan asetnya si korban, maka kemudian dikembalikan kepada korban. Masyarakat diharapkan dapat lebih hati-hati untuk melakukan investasi agar tidak menjadi korban penipuan. Banyaknya kasus penipuan yang merugikan masyarakat, semua aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan hukum kepada pelaku penipuan guna melindungi masyarakat. Citra Indriani, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.